Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada pembelajaran IPA di siang hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun belajar dari rumah masing-masing. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk Dea, silakan pimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya, Dea. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita sudah belajar tentang apa ya minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Wirya. Silakan, Wirya. Minggu lalu kita mempelajari volume pernapasan dan frekuensi pernapasan. Oke, bagus. Nah, mengenai frekuensi pernapasan, di sana ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan kita. Siapa yang dapat menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Dea dulu, Dea. Dea, silakan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan yaitu usia, jenis kelamin, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Ya, bagus sekali ya. Kita sudah melakukan percobaan juga minggu lalu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Di antaranya ada usia, kemudian jenis kelamin, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Oke, bagus sekali semua. Ibu harap semua masih mengingat dan memahami materi tersebut. Ya. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Nah, anak-anak bisa melihat presentasi Ibu dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Baik, Ibu lanjutkan ya. Di sini Ibu menampilkan sebuah gambar seorang anak yang sedang mengalami flu. Ya, begitu juga Ibu yang baru sembuh dari flu ya. Apakah anak-anak pernah mengalami flu? Ayo, siapa yang pernah mengalami flu? Pernah. Pernah, Bu. Oke, wah rata-rata semua pernah mengalami flu ya. Nah, anak-anak, terkait dengan flu ini, kita hari ini akan mempelajari materi tentang gangguan pernapasan dan upaya pencegahannya ya. Flu termasuk salah satu gangguan pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan gangguan pada sistem pernapasan manusia, dan yang terakhir melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan poster kampanye kesehatan sistem pernapasan manusia dengan percaya diri. Oke, selanjutnya adapun manfaat pembelajaran yang bisa kalian dapatkan yaitu anak-anak bisa mengetahui berbagai gangguan pernapasan, dan yang terakhir dapat mengedukasi masyarakat melalui poster yang bisa dibagikan melalui media sosial. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah kasus ya, Ibu bacakan. Rani segera berlari ke dalam kelas, kemudian mengambil alat bantu pernapasan milik Wira. Kemudian Wira dengan sigap menggunakannya seperti gambar 1 di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini Wira sedang menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, dari kasus dan gambar yang Ibu tampilkan, kira-kira si Wira ini terkena gangguan pernapasan apa ya, anak-anak? Siapa yang tahu? Asma, Bu. Asma, Bu. Asma, Bu.
Iya, bagus sekali ya. Anak-anak tahu bagaimana cara kerja inhaler ini? Enggak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Ya, teman-temannya di sekolah tidak ada yang punya sakit asma ya, jadi tidak pernah melihat langsung alatnya. Jadi alat ini disebut juga dengan inhaler anak-anak, di mana di dalam inhaler ini obat asmanya nanti akan diubah menjadi bentuk uap, kemudian itulah yang dihirup oleh si penderita asma ya, untuk memudahkan kembali proses bernapasnya yang tadinya frekuensi pernapasannya cepat, kemudian nanti bisa berangsur-angsur menjadi normal kembali seperti itu. Nah, setelah kita membahas atau mendiskusikan tentang gangguan pernapasan yaitu flu dan juga asma, nah sekarang kita akan menyimak video tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia ya. Terdapat beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Tentunya ada banyak, namun kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak diberi segera penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Itu adalah asma. Yang kedua ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini, alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernafasan. Oke, sudah disimak ya videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait video. Apakah anak-anak benar-benar menyimak atau tidak ya? Oke, pertanyaan yang pertama silakan perhatikan dengan baik. Apa yang dialami penderita laringitis? Ayo silakan. Saya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ferry, silakan Ferry. Saya, Bu, penderita laringitis mengalami peradangan pada laring. Oke, menurut Ferry, penderita laringitis mengalami peradangan pada laring ya. Jadi hal ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur ya. Sebutkan penyebab penyakit emfisema. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Tari. Ya, Ibu mau dengar suara Tari dulu. Tari, silakan. Penyebabnya yaitu kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok di lingkungan tempat tinggalnya. Iya, bagus ya. Jadi anak-anak, kita harus menjaga diri dari lingkungan yang penuh dengan polusi atau lingkungan yang penuh dengan asap rokok supaya tidak terkena penyakit emfisema ya. Setelah kita memahami beberapa jenis gangguan pada sistem pernapasan, lalu apa saja ya upaya untuk menjaga sistem pernapasan kita? Ayo sebutkan cara-caranya. Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Agus dulu, Agus. Silakan. Tidak merokok, pakai masker, makan makanan yang sehat, dan olahraga secara rutin. Iya, bagus sekali. Agus sudah menyebutkan 4 upaya ya. Yang pertama, tidak merokok. Iya. Yang kedua, kemudian makan makanan yang sehat. Yang ketiga, yaitu
berolahraga secara teratur, dan yang keempat memakai masker ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya salah satu upaya lainnya ya, sebagai bentuk upaya untuk mencegah ya dan membantu menyadarkan masyarakat luas betapa pentingnya menjaga kesehatan sistem pernapasan dengan menggunakan poster anak-anak ya. Di sini anak-anak sudah belajar menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain-desain poster sesuai dengan topik yang sudah Ibu berikan ya. Sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Tari. Saya akan mempresentasikan materi tentang TBC. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Silakan untuk kelompok 2, waktu dan tempat Ibu silakan ya. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan karena tumbuhnya sel kanker yang tak terkendali di dalam epitel bronchiolus. Adapun faktor resikonya yaitu kebiasaan merokok menjadi penyebab utama, faktor usia biasanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Jadi supaya anak-anak bisa terhindar dari penyakit kanker paru-paru, hindarilah kebiasaan merokok atau jauhi asap rokok. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalian sudah punya posternya, sudah bisa mempresentasikannya. Kemudian apa yang akan anak-anak lakukan dengan poster ini? Bu, Tari, silakan Tari. saya akan menempel di lingkungan dekat rumah. Oke, bagus. Bisa menempel di lingkungan sekitar rumah, membagikan kepada keluarga terdekat, dan juga menyebarluaskan melalui media sosial. Oke, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang dapat anak-anak ambil? Ayo silakan. Siapa yang dapat Saya, Bu. menyimpulkan? Ya, Agus, silakan Agus. Kita sudah belajar tentang gangguan pernapasan dan upaya pencegahan terhadap gangguan sistem pernapasan. Jika sudah selesai menyimpulkan, sekarang saatnya kuis ya. Semua siswa wajib menjawab ya. Soalnya akan Ibu bagikan di WA Group. Riantini dapat 70 ya. Baik. Anak-anak yang lain masih Ibu tunggu ya hasilnya. Sekarang kita menuju ke refleksi ya. Apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Paling suka tentang sesi yang mana? Silakan. Presentasi posternya, Bu. Nah, terima kasih ya. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, mari kita tutup dengan doa ya. Karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak yang sudah bersedia untuk bergabung. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan Ibu akhiri dengan Parana Santi. Om Santi 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 Om.